Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 12 yaitu liquidity risk. Dengan saya Azra Marsyadinur, lalu ada Beatrice Alicia, ada Nada Yasya, ada Nabila Putri, dan ada Adina Sadulia. Boleh next. Untuk introduction pertama, risiko likuiditas adalah aspek normal dari manajemen lembaga keuangan sehari-hari. Misalnya, untuk depository institution itu harus mengelola likuiditas sehingga mereka dapat membayar tunai sebagai pemegang simpanan, meminta penarikan dana mereka. Hanya dalam kasus ekstrim, likuiditas masalah risiko berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana lembaga keuangan tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Risiko likuiditas juga merupakan risiko yang berarti bahwa perusahaan itu tidak akan mampu untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingensinya. Manajemen risiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah, komposisi, dan tenor yang sesuai pendanaan dan likuiditas dalam mendukung asetnya. Next. Berikut ada finansial global krisis yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009. Untuk krisis ini, itu sebagian disebabkan oleh risiko likuiditas. Sebagai hipotek dan pasar sekuritas berbasis hipotek mulai mengalami kerugian besar. Pasar kredit membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain pada apapun kecuali tingkat bunga yang tinggi. London Interbank Offered Rate Overnight atau suku bunga yang mencerminkan di mana bank saling meminjamkan lebih dari 2 kali lipat. Itu naik 2,57% pada 29 September 2008. Level tertinggi sepanjang masa yaitu 6,88% pada 30 September 2009. Bank pada umumnya saling mengandalkan kas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar. Namun, kepercayaan diri ini rusak selama krisis keuangan tersebut. Tanpa pendanaan antar bank, bank menjadi enggan untuk meminjamkan ke pasar kredit lain sehingga lebih umum dan meluas krisis likuiditasnya. Next. Ini ada penyebab dari liquidity risk. Untuk yang pertama, sisi kewajiban dan alasan sisi aset. Dari alasan sisi kewajiban terjadi ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi berusaha untuk mencairkan klaim keuangan mereka segera. Pemegang kewajiban itu menuntut uang tunai dengan menarik simpanan. Lembaga keuangan perlu meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikan tersebut. Aset yang paling liquid adalah uang tunai. Lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dana. Namun, lembaga keuangan itu cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak membayar bunga. Untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan itu akan berinvestasi pada aset yang kurang liquid atau aset yang jatuh temponya itu lebih lama. Sementara, sebagian besar aset dapat diubah menjadi uang tunai pada akhirnya. Untuk beberapa aset, ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus dilikuidasi langsung. Harga yang harus diterima oleh pemegang aset untuk dijual segera mungkin jauh lebih sedikit daripada yang akan diterimanya dengan kawala yang lebih panjang untuk menegosiasikan penjualan. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga jual dari hasil negosiasi penjualan dengan harga yang rendah, sehingga akan mengancam meningkatkan liquidity risk. Untuk penyebab yang kedua, dari risiko likuiditas itu adalah sisi aset seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet.
yaitu ketika peminjam menarik pinjaman secara komitmen. Lembaga keuangan harus segera mendanai pinjaman di neraca. Ini menciptakan permintaan akan likuiditas, seperti halnya dengan penarikan kewajiban. Lembaga keuangan dapat memenuhi hal tersebut untuk kebutuhan likuiditas dengan menghabiskan aset kasnya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun, mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal karena dana yang dibeli akan diperoleh dengan bunga yang relatif lebih tinggi dari apa yang dibayarkan kepada deposito yang hilang. Probabilitas lembaga keuangan sebagai alternatif daripada melikuidasi aset, lembaga keuangan mungkin berusaha untuk membeli atau meminjam dana tambahan. Next. Nah, ini dari sisi liability. Kaca lembaga simpanan atau depository institution biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan transaksi lainnya. Dan rekening yang mendanai aset relatif jangka panjang. Untuk rekening giro, uang rekening deposit pasar (MMDA) dan rekening transaksi lainnya itu adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membalikan klaim mereka ke depository institution pada hari tertentu dan menuntut pembayaran segera dari nilai nominal klaim deposit mereka secara tunai. Next. Pada kenyataannya, lembaga penyimpanan tahu bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik pada hari tertentu. Bagian besar, biro bertindak sebagai core deposit konsumen setiap hari. Apa itu core deposit? Core deposit itu merupakan deposit yang menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Nah, dari core deposit ini memberikan relatif stabil jangka panjang sumber dana tabungan dan deposito untuk depository institution. Selain itu, penarikan deposit mungkin sebagian diimbangi oleh masuknya simpanan baru dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan di dalam dan di luar neraca. Manajer depository institution harus memantau hasil penarikan setoran bersih atau pengurasan setoran bersih. Secara khusus, dari waktu ke waktu, seorang manajer depository institution biasanya dapat memprediksi, yaitu dengan tingkat akurasi yang baik dari distribusi probabilitas net deposit drain atau selisih antara penarikan setoran dan penambahan setoran pada hari perbankan normal. Next. Lalu ada purchase liquidity management, yaitu dia adalah penyesuaian untuk deposit drain yang terjadi pada kewajiban sisi balance sheet. Manajer depository institution yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk membeli dana, seperti pasar dana federal dan atau pasar perjanjian pembelian kembali yang adalah pasar antara bank untuk pinjaman jangka pendek. Lalu manajer depository institution dapat mengeluarkan tambahan sertifikat deposit grosir jatuh tempo atau bahkan menjual beberapa catatan dan obligasi. Selanjutnya ada store liquidity management dan penyesuaian untuk deposit drain yang terjadi pada aset sisi neraca. Itu alih-alih memenuhi pengurasan setoran bersih dengan membeli likuiditas secara grosir pasar uang. Dan depository institution dapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya, di sini financial institution juga dapat melikuidasi sebagian asetnya dan memanfaatkan likuiditas yang tersimpan. Dan secara tradisional, di depository institution AS ini telah menyimpan cadangan uang tunai yang disimpan hanya di Federal Reserve dan di brankas mereka. Untuk ini sangat bertujuan. Federal Reserve ini menetapkan persyaratan cadangan minimum untuk uang tunai cadangan yang harus dimiliki bank. Meskipun begitu, depository institution ini tetap cenderung menyimpan cadangan kas melebihi minimum yang diperlukan untuk memenuhi pengurasan likuiditas.
Selanjutnya ada asset side liquidity risk, yaitu sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas depository institution ini, dan demikian juga permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dan dalam beberapa tahun terakhir, depository institution, khususnya bank umum, telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara signifikan dengan keyakinan mereka tidak akan digunakan. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Dan jika suku bunga naik, maka nilai investasi portofolio sekuritas itu jatuh dan kerugian besar dalam nilai portofolio itu dapat terjadi. Dan selanjutnya ada resiko likuiditas di pasar tertentu akan memburuk karena pedagang pasar ingin menjual dan tidak ada yang mau membeli. Dan ini telah diperdebatkan bahwa perkembangan teknologi dan lainnya itu telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam likuiditas pasar keuangan. Selanjutnya ada measuring depository institution liquidity risk exposure. Yang pertama ada financing gap and the financing requirement. Dan cara pertama untuk mengukur exposure risiko likuiditas adalah dengan menentukan gap pembiayaan dari depository institution. Meskipun deposan dapat menarik dana mereka segera, mereka tidak melakukannya dalam keadaan yang normal. Rata-rata kebanyakan giro itu tetap berada di depository institution untuk waktu yang cukup lama, biasanya itu seringkali 2 tahun ataupun lebih. Dan demikian, manajer depository institution ini sering memikirkan basis simpanan rata-rata, termasuk permintaan deposito sebagai sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah rata-rata depository institution pinjaman. Yaitu dapat ditemukan rumus, yaitu financing gap sama dengan average loans dikurang dengan average deposit. Dan jika kesenjangan pembiayaan ini positif, depository institution ini harus mendanainya dengan menggunakan kas dan aset liquidnya dan atau meminjam dana di pasar uang. Yaitu dengan rumus financing gap sama dengan minus liquid asset ditambah borrowed funds. Selanjutnya ada financing gap and the financing requirement juga, dan bahwa kita di sini dapat menuliskan hubungan kedua perhitungan tersebut dengan rumus financing gap ditambah dengan liquid asset sama dengan financing requirement atau borrowed funds. Dan seperti yang diungkapkan dengan rumus tersebut, implementasi likuiditas dan manajerial dari persyaratan pembiayaan atau kesenjangan pembiayaan ditambah dengan aset liquid depository institution adalah bahwa tingkat inti simpanan dan pinjaman serta jumlah alat likuid menentukan pinjaman depository institution atau kebutuhan dana yang dibeli. Dan secara khusus, semakin besar kesenjangan pembiayaan depository institution dan aset likuid kepemilikan, maka semakin besar juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang dan semakin besar juga exposure-nya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan semacam itu. Selanjutnya ada source and use of liquidity. Resiko likuiditas depository institution ini timbul dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru, dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi tuntutan tersebut melalui likuidasi aset atau pinjaman dana. Karena itu, ukuran kedua dari exposure resiko likuiditas yang mungkin digunakan manajer depository institution adalah mengukur posisi likuiditas depository institution setiap hari, dan itu jika memungkinkan. Dan alat yang berguna adalah likuiditas bersih, pernyataan yang mencantumkan sumber dan penggunaan likuiditas, dan dengan demikian memberikan ukuran DI, posisi likuiditas bersih. Dan depository institution ini dapat memperoleh dana liquid dengan 3 cara. Yang pertama, ia dapat menjual aset liquidnya seperti T-bills segera dengan resiko harga kecil dan biaya transaksinya rendah. Dan yang kedua, itu dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Dan ini adalah pedoman internal berdasarkan penilaian manajer tentang batas kredit yang kemungkinan akan dikenakan oleh pasar dana yang dibeli atau dipinjam pada depository institution. Selanjutnya ada peer group ratio comparison. Yang cara ketiga adalah untuk mengukur exposure likuiditas adalah dengan membandingkan rasio kunci dan fitur neraca tertentu dari depository institution seperti pinjaman terhadap deposito, dana peminjaman terhadap total aset,
dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset dengan depository institution dari ukuran dan lokasi geografis yang sama. Dan rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa depository institution ini sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada pada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Dan ini bisa berarti bahwa masalah likuiditas di masa depan jika depository institution ini berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang dibeli, dan demikian pula rasio komitmen pinjaman yang tinggi terhadap aset menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai setiap penarikan tak terduga dari pinjaman ini. Dan depository institution dengan komitmen tinggi sering menghadapi lebih banyak exposure risiko likuiditas daripada DI dengan komitmen rendah. Selanjutnya, ini lanjutan dari peer group ratio comparisons. Jadi di tabel di atas ini mencantumkan nilai dari Maret 2015 dari rasio untuk kedua bank, yaitu Northern Trust Bank atau NT dan Bank of America atau BOA. BOA ini adalah bank pusat uang yang lebih mengandalkan dana pinjaman daripada NT, yaitu bank pusat non-uang. Lalu di rasio borrowed funds to total asset, NT itu sebesar 8,84% dan BOA itu 10,22%. Lalu rasio loans to deposits-nya itu NT itu 36,94 dan BOA itu 68,07. Sebagai bank pusat uang utama, BOA ini mendapatkan lebih banyak pendanaan pinjamannya dari pasar dana pinjaman daripada dari pasar deposito. Northern Trust, bank pusat non-uang yang lebih kecil, menggunakan simpanan lebih banyak daripada dana pinjaman untuk mendanai pinjamannya. Akibatnya, BOA memiliki risiko likuiditas yang lebih besar daripada NT. Lalu untuk rasio core deposit to total asetnya, Northern Trust Bank itu sebesar 35,77, sedangkan Bank of America itu 71,24. Jadi sementara BOA menggunakan lebih banyak dana pinjaman daripada NT, lebih dari setengah simpanan NT adalah rekening luar negeri daripada simpanan inti domestik. Jadi sementara BOA ini mendapatkan lebih banyak dana likuidnya dari dana pasar dana pinjaman daripada NT. BOA memiliki pasokan simpanan yang stabil yang jauh lebih besar untuk membatasi risiko likuiditas depository institution. Lalu, untuk rasio commitments to lend to total asset, Northern Trust Bank ini sebesar 33,37 dan Bank of America ini 47,13. Jika komitmen ini diturunkan, BOA harus menghasilkan uang tunai untuk memenuhi komitmen ini, lebih dari NT. Dengan demikian, BOA terkena risiko likuiditas yang jauh lebih besar daripada NT dari penarikan tak terduga dari komitmen pinjaman oleh pelanggannya. Next. Lalu ada liquidity index, di mana liquidity index ini dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve, di mana indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita financial institution dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan cepat dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi atau penjualan pasar normal, yang mana itu memungkinkan memakan waktu yang lama sebagai hasil dari proses pencarian dan penawaran yang cermat. Semakin besar perbedaan antara harga aset penjualan langsung dan harga pasar wajar, maka semakin tidak liquid portofolio aset di depository institution. Lalu menentukan indeks I sedemikian rupa itu sehingga I sama dengan sigma WI dikali PI per PI 0. Di mana WI adalah persentase dari setiap aset dalam portofolio FI, di mana sigma WI itu sama dengan 1. Indeks likuiditas akan selalu berada di antara 0 dan 1. Indeks likuiditas untuk depository institution ini juga dapat dibandingkan dengan indeks yang dihitung untuk peer group dari depository institution yang serupa.
Lalu ada new liquidity risk measures implemented by the Bank for International Settlement. Jadi selama krisis keuangan, banyak depository institution yang berjuang untuk menjaga likuiditas yang memadai. Memang tingkat bantuan likuiditas yang luar biasa diperlukan dari Bank Sentral untuk menjaga sistem keuangan. Bahkan dengan dukungan yang luas ini, sejumlah depository institution itu gagal atau terpaksa melakukan merger. Menyadari perlunya depository institution untuk meningkatkan manajemen risiko likuiditas dan mengendalikan exposure risiko likuiditas, Komite Basel Bank for International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan 2 standar peraturan baru untuk pengawasan risiko likuiditas. Standar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alat, metrik, dan tolak ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bantalan likuiditas bank dan membatasi setiap pelemahan dalam profil maturitas likuiditas, keragaman sumber pendanaan, dan praktik stress testing. Lalu ada liquidity ratio, atau rasio cakupan likuiditas atau LCR ini bertujuan untuk memastikan bahwa depository institution mempertahankan tingkat yang memadai dari aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu 30 hari di bawah skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa depository institution dapat bertahan dari skenario tekanan likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. LCR dilaporkan kepada supervisor setiap bulan Dengan demikian, pemeliharaan LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa depository institution dapat bertahan dari skenario tekanan likuiditas yang parah setidaknya selama 30 hari. LCR dilaporkan kepada supervisor depository institution setiap bulan dengan rumus liquidity coverage ratio sama dengan stock of high quality liquid asset divided by total net cash outflows over the next 30 calendar days lebih dari sama dengan 100%. Stok aset likuid berkualitas tinggi atau pembilang LCR didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset likuid harus tetap likuid pada saat stres, yaitu dapat diubah menjadi uang tunai dengan sedikit kehilangan nilai dan dapat digunakan di jendela diskon bank sentral sebagai jaminan. Lalu, aset likuid harus tidak terbebani. Yang ketiga, aset likuid dibagi menjadi level 1 dan level 2. Jumlah level 1 tidak memiliki batasan dan jumlah level 2 dibatasi hingga 40% dari total aset likuid. Level 1 itu sama dengan cash ditambah central bank reserve ditambah dengan sovereign debt. Lalu level 2A itu mortgage-backed securities that are government guaranteed ditambah corporate bonds atau plain vanilla rate at least AA. Lalu level 2B itu residential mortgage-backed securities that are not government guarantee ditambah dengan lower rate corporate bonds atau plain vanilla ditambah blue chip equities. Lalu stok aset likuid berkualitas tinggi atau pembilang LCR itu masih ada lanjutannya, yaitu potongan rambut minimal 15% harus diterapkan pada nilai setiap aset level 2A dan minimal 50% itu diterapkan pada nilai setiap aset level 2B. Aset level 2B mungkin tidak mencakup lebih dari 15% saham HQLA Bank dan aset level 2 tidak boleh secara agregat mencakup lebih dari 40% saham HQLA Bank. Total arus kas keluar bersih penyebut rasio didefinisikan sebagai total net cash outflows over the next 30 calendar days sama dengan outflows dikurang minimal inflows 75% of outflows. Lalu ada net stable funding ratio, rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR melihat likuiditas jangka panjang pada neraca depository institution. NSFR
NSFR mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi depository institution untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah minimum kewajiban stabil. Ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek yang merupakan masalah utama dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan yang stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas tidak likuid yang dimiliki, di mana pendanaan stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Rasio NSFR akan dilaporkan kepada pengawas depository institution setiap triwulan mulai tahun 2018. Dengan rumus NSFR adalah available amount of stable funding divided by required amount of stable funding lebih dari 100%. Pendanaan stabil yang tersedia atau pembilang rasio ini meliputi modal bank, saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan porsi simpanan eceran dan simpanan grosir yang diperkirakan akan tetap ada di bank selama periode tekanan istimewa. Lalu jumlah dana stabil atau ASF yang tersedia dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban depository institution ke salah satu dari 5 kategori. Jumlah yang ditetapkan untuk setiap kategori dikalikan dengan faktor ASF, di mana total ASF adalah jumlah dari jumlah tertimbang. Pendanaan stabil yang dibutuhkan atau penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan atas karakteristik profil risiko likuiditas aset depository institution, exposure of balance sheet, dan aktivitas terpilih lainnya. Jumlah pendanaan stabil yang diperlukan dihitung sebagai jumlah dari nilai aset neraca yang dimiliki dan didanai oleh depository institution, dikalikan dengan faktor pendanaan stabil yang diperlukan atau RSF, khusus yang ditetapkan untuk setiap jenis aset tertentu, ditambah jumlah aktivitas off balance sheet atau OBS atau potensi exposure likuiditas, dikalikan dengan faktor RSF terkait. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Selanjutnya adalah other liquidity risk control measures, di mana selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa depository institution tambahan dan tren di seluruh sistem. Jadi, metrik tambahan ini akan menangkap informasi spesifik yang terkait dengan arus kas bank, struktur neraca, agunan tanpa beban yang tersedia, serta indikator pasar tertentu. Nah, berikut ada beberapa langkah pemantauan dari metrik tambahan ini. Jadi yang pertama adalah contractual maturity mismatch, di mana ini adalah membandingkan aset dengan kewajiban dalam rentang waktu berdasarkan jatuh tempo. Jadi misalkan 1 malam, 7 dan 14 hari, 1, 2, 3, atau 4 atau 9 bulan, kemudian 1, 2, 3, atau 5 tahun, dan seterusnya. Jadi data ketidaksesuaian maturitas harus diberikan kepada supervisor depository institution secara berkala. Kemudian adalah concentration of funding. Di sini akan diidentifikasi sumber dana grosir yang sangat penting sehingga penarikan dananya ini dapat memicu likuiditas. Kemudian ada available unencumbered asset, di mana ini merupakan identifikasi kuantitas dan karakteristik utama, yang termasuk denominasi mata uang dan juga lokasi dari aset bank yang tidak terbebani. Jadi aset-aset ini berpotensi untuk digunakan sebagai agunan dalam memperoleh tambahan dana yang dijamin di pasar sekunder atau mungkin memenuhi syarat di bank sentral, dan dengan demikian berpotensi juga menjadi sumber likuiditas tambahan bagi bank. Kemudian ada juga LCR by significant currency. Di sini pemantauan LCR dalam mata uang yang signifikan akan memungkinkan depository institution dan juga supervisor ini melacak potensi masalah
ketidakcocokan mata uang yang dapat muncul. Dan yang terakhir adalah market-related monitoring tools. Ini memantau data pasar frekuensi tinggi yang termasuk di dalamnya adalah data pasar dan informasi di sektor keuangan dengan sedikit atau tanpa jeda waktu. Jadi langkah-langkah tersebut dapat digunakan sebagai indikator peringatan dini dalam memantau potensi kesulitan likuiditas di perbankan. Selanjutnya adalah liquidity planning. Jadi liquidity planning ini sebagaimana yang sudah tersirat pada rasio likuiditas baru BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menangani risiko likuiditas dan biaya yang terkait. Secara khusus, perencanaan likuiditas ini juga memungkinkan manajer membuat suatu keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditasnya muncul. Perencanaan tersebut ini juga dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan baruan pendanaan yang optimal dan dapat juga meminimalkan jumlah kelebihan cadangan yang harus dimiliki oleh depository institution. Di mana rencana likuiditas ini memiliki sejumlah komponen. Yang pertama adalah penggambaran detail dan tanggung jawab manajerial. Jadi tanggung jawab ini diberikan kepada personel manajemen kunci jika terjadi krisis informasi jika terjadi krisis likuiditas, di mana rencana likuiditas ini juga merinci bidang tanggung jawab manajerial dalam mengungkapkan informasi pada publik yang di dalamnya termasuk juga deposan. Kemudian yang kedua adalah daftar rinci penyedia dana yang paling mungkin melakukan penarikan serta pola penarikan dana. Lalu yang ketiga adalah identifikasi besaran potensi simpanan dan penarikan dana dalam berbagai jangka waktu di masa yang akan datang. Contohnya adalah 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, dan seterusnya. Serta bisa juga sebagai sumber pendanaan pasar swasta alternatif untuk memenuhi penarikan tersebut. Misalnya sebagai pinjaman darurat dari pihak lain. Ini oleh financial institution dan juga Federal Reserve. Dan juga yang keempat adalah menetapkan batas internal pada pinjaman anak perusahaan dan cabang yang terpisah, serta batas untuk premi risiko yang dapat diterima untuk membayar di setiap pasar, seperti dana Fed, RP, CD, dan lain-lain. Selain itu juga rencana tersebut merinci urutan aset untuk pelepasan sebagai antisipasi berbagai tingkat atau intensitas penarikan deposit atau dana. Selanjutnya adalah liquidity risk, unexpected deposit drains, and bank runs. Jadi, dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen pinjaman, ini tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi depository institution. Karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas itu cukup untuk memenuhi kebutuhan yang akan diantisipasinya. Tapi, masalah likuiditas besar dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tidak terduga. Jadi ada drainase deposit yang tidak normal atau guncangan yang dapat terjadi jika terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah kekhawatiran tentang solvabilitas depository institution relatif terhadap depository institution lainnya. Lalu yang kedua adalah kegagalan depository institution terkait menyebabkan kekhawatiran deposan yang meningkat tentang solvabilitas depository institution lainnya. Jadi ini merupakan efek yang menular. Lalu yang ketiga adalah perubahan secara mendadak dalam preferensi investor mengenai kepemilikan aset keuangan non-bank seperti T-bills atau saham reksadana yang relatif terhadap deposito.
Jadi dalam kasus seperti itu, lonjakan penarikan setoran bersih yang tiba-tiba dan tidak terduga beresiko memicu bank run yang pada akhirnya dapat memaksa bank mengalami kebangkrutan, di mana bank run sendiri merupakan peningkatan penarikan deposit yang tiba-tiba dan tidak terduga dari deposit institution. Selanjutnya adalah deposit turns and bank run liquidity risk. Jadi, inti dari risiko likuiditas bank run adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Jadi secara khusus, kontrak giro merupakan kontrak yang datang pertama, yang dilayani pertama, dan dalam arti bahwa tempat deposan dalam barisan menentukan jumlah yang dapat dia tarik dari deposit institution. Secara khusus, deposan ini dibayar penuh atau tidak mendapat apa-apa. Karena kontrak giro membayar penuh hanya sebagian tertentu dari deposan ketika aset depository institution dinilai kurang dari depositonya, dan karena deposan menyadari hal ini, setiap lini di luar depository institution mendorong deposan lain untuk segera bergabung bahkan jika mereka tidak membutuhkannya secara tunai hari ini untuk tujuan konsumsi normal. Dengan demikian, bahkan deposan inti depository institution yang sebenarnya tidak perlu menarik simpanan untuk kebutuhan konsumsi, secara rasional berusaha menarik dana tersebut sesegera mungkin ketika mereka melihat peningkatan tiba-tiba dalam antrian di depository institution mereka. Seiring berkembangnya bank run, permintaan untuk penarikan setoran bersih pun tumbuh. Ketika bank run ini meningkat dalam intensitas, lebih banyak deposan bergabung dengan garis penarikan dan krisis likuiditas yang berkembang. Secara khusus juga, depository institution ini akan merasa sulit jika bukan tidak mungkin untuk meminjam di pasar uang dengan harga yang berapapun, bermacam-macam. Juga ia telah menjual semua aset liquid, uang tunai, dan obligasi, serta pinjaman yang dapat dijual. Nah, depository institution juga mungkin hanya meninggalkan pinjaman yang relatif tidak liquid di sisi aset neraca untuk memenuhi setoran atau klaim uang tunai. Namun, pinjaman ini juga dapat dijual atau dilikuidasi hanya dengan diskon yang sangat besar dari nilai nominalnya. Depository institution yang perlu melikuidasi aset jangka panjang dengan harga jual API untuk memenuhi pengurasan simpanan yang berkelanjutan dalam menghadapi kemungkinan kuat bahwa hasil dari penjualan aset tersebut tidak cukup untuk memenuhi permintaan kas dari deposan. Jadi masalah likuiditas depository institution kemudian berubah menjadi masalah solvabilitas, yaitu depository institution harus menutup pintunya. Insentif bagi para deposan untuk menjalankan terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan kemudian menciptakan ketidakstabilan dan kegagalan oleh pengurasan deposan yang besar dan tak terduga serta pada tuntutan likuiditas. Hal ini terutama terjadi dalam periode penyebaran yang menular atau kepanikan bank ketika deposan kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan secara keseluruhan dan juga terlibat dalam pelarian pada semua depository institution dengan tidak membeda-bedakan secara material di antara mereka sesuai dengan kualitas aset mereka. Jadi terdapat bank panic di mana bank panic ini merupakan sebuah perjalanan sistemik atau penularan pada simpanan industri perbankan secara keseluruhan. Selanjutnya, bank runs the discount window and deposit insurance. Regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya, mekanisme regulasi dibuat untuk meringankan masalah likuiditas depository institution dan untuk mencegah bank runs dan kepanikan. Dua perangkat isolasi risiko likuiditas utama adalah asuransi simpanan dan discount window. Karena efek kesejahteraan sosial yang serius yang dapat ditimbulkan oleh penyakit menular,
Regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah membentuk program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah pelarian. 3 program pinjaman ditawarkan melalui discount window Fed. Jadi kredit primer tersedia untuk lembaga penyimpanan yang umumnya sehat dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya dalam semalam pada tingkat di atas tingkat target Komite Pasar Terbuka Federal untuk dana federal. Lalu kredit sekunder tersedia untuk lembaga penyimpanan yang tidak memenuhi syarat untuk kredit primer. Ini diperpanjang dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya dalam semalam pada tingkat yang di atas tingkat kredit utama. Program kredit musiman Federal Reserve dirancang untuk membantu lembaga penyimpanan kecil dalam mengelola perubahan musiman yang signifikan dalam pinjaman dan simpanan mereka. Next. Selanjutnya, liquidity risk at other types of financial institutions. Life insurance companies seperti depository institution, perusahaan asuransi jiwa memiliki cadangan kas dan aset likuid lainnya untuk memenuhi pembatasan polis dan kebutuhan modal kerja lainnya yang timbul dalam proses penulisan asuransi. Lalu pembatalan awal polis asuransi mengakibatkan penanggung harus membayar surrender value penyerahan polis itu. Namun, ketika pendapatan premi tidak cukup untuk memenuhi penyerahan, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual beberapa asetnya yang relatif likuid seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi perusahaan asuransi. Namun demikian, kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan asuransi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan premi baru. Dan pemegang polis yang ada berusaha untuk membatalkan polis mereka dengan menguangkannya lebih awal. Untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa, perusahaan asuransi jiwa dapat dipaksa untuk melikuidasi aset lain dalam portofolionya seperti pinjaman hipotek komersial dan sekuritas lainnya yang berpotensi dengan harga jual api. Seperti halnya depository institution, likuidasi aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi ke dalam kebangkrutan. Surrender value merupakan jumlah yang diterima oleh pemegang polis asuransi saat mencairkan polis lebih awal. Next. Selanjutnya ada property casualty insurance. Jadi property casualty ini menjual polis asuransi terhadap kontingensi tertentu yang berdampak baik di real property atau individu. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi dari property casualty ini merupakan petanggungan dari polis relatif pendek jangka waktunya, seringkali 1 sampai hingga 3 tahun. Dengan bantuan mortality table, klaim pada polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim property casualty atau seperti yang terkait dengan bencana alam bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi akibatnya. Aset perusahaan asuransi property casualty cenderung berjangka pendek dan lebih liquid daripada aset asuransi jiwa. Komputer kontrak perusahaan asuransi dan interval penetapan premi biasanya bersifat jangka pendek karena baik. Jadi masalah yang disebabkan oleh penyerahan kebijakan tidak terlalu parah. Perusahaan asuransi property casualty terbesar exposure likuiditas terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena risiko kebangkrutan, harga, atau alasan persaingan. Hal tersebut dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis. Next. Selanjutnya, investment funds. Jadi, dana investasi ini seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikannya hasilnya dalam aset seperti obligasi dan juga ekuitas. Lalu, closed end funds ini menerbitkan sejumlah saham tetap sebagai kewajiban, kecuali jika dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah. Lalu mayoritas dana investasi dari Amerika Serikat merupakan dana open end, yaitu mereka dapat mengeluarkan tanpa batas penawaran saham kepada investornya.
Jadi dana open end ini juga harus siap untuk dibeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya dari investor dengan harga pasar saat ini untuk dana saham tersebut. Jadi pada harga pasar tertentu, penawaran saham reksadana terbuka adalah elastis sempurna. Harga di mana dana investasi terbuka siap untuk dijual saham baru atau menembus saham yang ada adalah nilai aset bersih atau net asset value dari dana tersebut. Net asset value itu merupakan nilai saat ini atau pasar dari aset dana dibagi dengan jumlah saham di dananya. Lalu kesediaan dana investasi untuk menyediakan likuiditas instan kepada pemegang saham saat menginvestasikan dana dalam ekuitas, obligasi, dan instrumen jangka panjang lainnya dapat mengeksposnya ke masalah likuiditas yang serupa dengan yang dihadapi bank, barang bekas, dan asuransi jiwa dihadapi perusahaan ketika jumlah penarikan atau saham reksadana diuangkan naik ke tingkat abnormal dan tak terduga yang tinggi. Next. Selanjutnya, penjelasan mengenai lanjutan dari investment funds. Memang dana investasi bisa tunduk pada likuiditas dramatis yang berjalan jika investor menjadi gugup tentang NAV dari aset reksadana. Namun, perbedaan mendasar dalam cara investasi kontrak dana dinilai dibandingkan dengan penilaian deposito dari depository institution dan asuransi kontrak kebijakan mengurangi insentif bagi pemegang saham dana untuk terlibat dalam operasi. Secara khusus, jika dana investasi akan dilikuidasi, asetnya akan didistribusikan kepada pemegang saham dana secara prorata daripada siapa yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Dasar yang digunakan dalam kontrak deposito dan asuransi. Next. Sekian presentasi manajemen risiko dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.